SEO di tahun 2025. Apa yang perlu Anda perhatikan, itu yang bakal kita bahas dalam episode kali ini. 2025 sebentar lagi, dan bagaimana perkembangan dari SEO. SEO sekarang berubah dari SEO menjadi GEO. Kalau Anda belum pernah mendengar GEO, Generative Engine Optimization. Dan gimana ini ngerubah landscape-nya. SEO sudah menjadi landasan dalam digital marketing untuk bertahun-tahun terakhir ini. Semua bisnis menggunakan SEO untuk mendapatkan traffic secara organik dengan search engine seperti Google. Namun di tahun-tahun terakhir ini muncul satu yang namanya generative AI, ChatGPT, Gemini, dan mereka merubah cara kita melihat sebuah informasi. Okay. Gartner memperkirakan bahwa di tahun 2025 lebih dari 50% konten online akan dibuat oleh AI. Tapi apa dampaknya untuk bisnis Anda? Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Oke, apa itu SEO dan apa itu GEO? Kalau Anda belum aware atau belum familiar dengan kedua terms ini, SEO adalah Search Engine Optimization, bagaimana kita mengoptimasi untuk tampil di halaman pertama hasil pencarian di mesin pencari seperti Google, Bing, Naver, dan yang lainnya. Okay. GEO disebutnya adalah Generative Engine Optimization. Ini adalah bagaimana kita mengoptimasi agar sama seperti SEO. Kalau SEO ada Search Engine Optimization supaya kita tampil di halaman pertama hasil pencarian mesin pencari. GEO bagaimana kita bisa dikutip atau tampil pada saat kita melakukan pencarian menggunakan GPT atau Gen AI. Okay. Sama seperti SEO tampilnya di SERP, Search Engine Result Page. Di GEO kita tampil di hasil generatif yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Kenapa hal ini penting? Karena behavior kita akan lambat laun akan berubah. Mungkin kalau Anda belum pernah menggunakan ChatGPT atau yang sejenisnya, Anda mungkin belum melakukan pencarian yang sebanyak kita lakukan di search engine. Dengan adanya AI, industri dari pembuatan konten mulai berubah. Bagaimana kita membuat konten? Apa konten yang kita bikin menggunakan Gen AI jauh lebih baik, jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan kita membuat konten secara manual. Dengan Gen AI, orang-orang melakukan perubahan mencari informasi, mulai dari hanya di search engine, sekarang bisa menggunakan yang namanya generative. Dan generative engine membuat sebuah tantangan baru di mana brand gimana caranya bisa muncul pada saat AI memberikan jawaban. Okay? Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan di tahun 2025 dan bagaimana Anda melihat perubahan ini untuk bisnisnya Anda? Anda harus ingat bahwa SEO ini menjadi fondasi untuk banyak bisnis yang mau melakukan pemasaran secara online. Kenapa? Karena SEO membangun bisnisnya Anda untuk lebih mudah ditemukan. Jadi kalau Anda melakukan pencarian di mesin mencari, Anda ingin mendapatkan hasil yang relevan. Dan banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di dunia SEO untuk membuat konten mereka jadi jauh lebih relevan, konten mereka bagus sehingga mereka bisa tampil dalam pertama hasil pencarian. Dan itu adalah yang dilakukan sama banyak orang, termasuk saya dan tim, di mana kita melakukan SEO untuk dapetin pengunjung. Namun untuk melakukan SEO belakangan ini tidak semudah beberapa tahun sebelumnya, di mana sebelumnya mereka hanya menggunakan technical, mereka membuat artikel, memastikan bahwa mereka bisa ditemukan, bisa di crawling, bisa di index, bisa di ranking atau di surfing, dan ada banyak triks yang terjadi di dalamnya. Apakah teknik SEO seperti itu akan masih bisa digunakan di tahun-tahun mendatang? Jawabannya adalah masih bisa banget malahan. Oke. Namun sekarang berubah menjadi GEO.
Generative Engine Optimization. Bagaimana caranya kita muncul di halaman pertama hasil pencarian. Gimana kita muncul di hasil generatif AI. Okay. Dan beberapa mulai bertanya, caranya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu adalah pertanyaan Anda juga. Gimana caranya supaya muncul pada saat orang cari di generatif, baik itu Gemini, OpenAI atau sejenisnya, gimana caranya supaya kita muncul dalam pertama? Jawabannya, apa yang kita perlu lakukan? Ternyata kembali lagi menggunakan SEO yang lebih kompleks. Maksudnya SEO lebih kompleks gimana? Beberapa minggu lalu kita melakukan satu event namanya SEOCon Forum Bali. Di situ informasinya lebih padat. Namun kalau saya ada satu AHA yang masuk ke pemikirannya saya di 2025 apa yang harus kita lakukan. SEO bukan lagi hanya tentang bagaimana website kita bagus atau website kita bisa secara teknikal dibuat untuk tampil di halaman pertama. Namun ada beberapa bagian yang jauh dari itu. Namun masih dalam ranahnya SEO, yaitu bagaimana kita membangun brand awareness dari bisnisnya kita. 2025 semuanya adalah tentang bagaimana Anda lebih dikenal, bukan hanya website yang dikenal di dunia online saja, tapi bisnisnya dikenal secara offline. Kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan orang-orang di dunia nyata akan berpengaruh pada SEO. Dan ini akan berpengaruh juga pada generative engine-nya. Karena mereka punya konten, kita punya konten yang menurut mereka layak untuk dipublikasikan, mereka akan mengambil informasi tersebut. Kalau Anda nggak pernah masuk ke dunia ini, saya ketemu sama beberapa orang, mereka hanya, saya bilangnya jagoan kandang. Jagoan kandang ini websitenya bagus di search engine, beberapa tahun terakhir mereka dapetin jutaan pengunjung hanya dari search engine. Namun di beberapa bulan terakhir mereka mengalami penurunan. Bukan salah dari search engine, bukan salah dari Google. Namun Google sebagai sebuah mesin raksasa, mereka memperhitungkan, bisnis ini sering dibahas gak ya? Sering diomongin sama orang gak ya? Orang-orang itu tahu gak sih ada bisnis ini? Lokasinya di mana? Brandnya seperti apa? Produk apa yang ditawarkan? Dan masih banyak lagi yang menjadi salah satu faktor yang penting untuk kita perhatikan di bisnisnya kita. Jadi apa yang terjadi di SEO untuk 2025? Yang pertama, kembali lagi kita harus punya website. Website adalah satu fondasi dasar untuk sebuah bisnis agar mereka bisa mudah ditemukan, dan website adalah tempat di mana kita punya kuasa penuh untuk memberitahukan siapa kita. Dari brandnya, dari produknya, semua informasi kita bisa masukkan ke dalam website kita untuk semua orang dan mesin yang ada di pasaran, yang ada di luaran sana bisa membaca siapa kita. Dari websitenya kita, mereka akan mendapatkan informasi-informasi dan mereka akan mengcapture, akan mengambil data informasi tersebut. Jadi langkah pertama di 2025 adalah Anda harus punya website yang lebih baik. Karena nggak semua website dibuat sama. Ada website yang dibuat saya bilangnya dibuatnya hanya ada, namun informasinya tidak bisa diambil oleh mesin. Sehingga informasinya hanya setengah yang di-capture. Jadi tugasnya Anda sebagai pemilik bisnis, marketer, Anda harus buat website yang bisa memberikan informasi ini. Kenapa informasi ini penting? Karena informasi ini yang akan di-capture oleh si generative AI. Setelah Anda punya website yang bagus, informasinya mencerminkan siapa Anda, hal tersebut tidak berhenti sampai di situ. Anda harus membuat brand bisnis Anda dikenal oleh banyak orang. Dengan melakukan apa? Melakukan PR, melakukan link building, Anda buat acara, Anda support acara secara offline, Anda buka toko, Anda buka ikut pameran, promosi, iklan secara konvensional di radio, billboard. Semua hal ini akan membuat bisnis kita memiliki ranking yang lebih baik di hasil pencarian. Jadi apa yang menjadi take away yang bisa Anda dapatkan dari episode kali ini?
Dari SEO, Search Engine Optimization, kita masuk ke GEO, Generative Engine Optimization. Akhirnya kita akan masuk lagi ke SEO kembali, di mana website Anda, bisnis Anda secara keseluruhan bisa dimengerti oleh mesin yang ada di era kita saat ini. Pastikan bisnis Anda berkembang. Kalau Anda tidak menggunakan hal ini, mungkin kompetitor Anda yang melakukan hal ini. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau Anda butuh informasi tambahan mengenai bagaimana caranya menerapkan SEO ke dalam bisnisnya Anda bisa hubungi saya atau tim menggunakan kontak yang ada di deskripsi, dan kita kembangkan bisnis Anda masuk ke level berikutnya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode yang berikutnya.